تريد زينة الحياة الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ikhwani, saudara-saudaraku yang saya cinta karena Allah, saya Alfian Pelu. Insyaallah kita akan mengadakan kajian rutin di setiap masjid yang ada di sekitar Bula. Tujuan saya tidak ada yang lain kecuali adalah untuk mendorong orang untuk berbuat baik. Paling tidak kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kitab rujukan saya dalam hal ini adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi. Saya kira bagus untuk kita ikuti kajian-kajian rutin kita dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dalam kehidupan hari-hari kita. Saya kutip hadis dari Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, dia datang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Jadi salah satu jalan paling mudah menuju surga itu adalah kita cari ilmu. Jangan kita semangat kita jangan berkurang, tapi terus kita semangat untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajat itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau sudah nonton, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua untuk dakwah Islam ini. Baik, barakallahu fikum, semoga berkah untuk kita semua. Saya tunggu kalian datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan setelah beberapa minggu yang lalu kita tidak sempat mengikuti kita punya kajian karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu juga antum semuanya pada sibuk semua. Jadi kita tangguhkan sampai dengan Januari ini baru kita bisa lanjut lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik, hidayah berupa ilmu supaya kita terus konsisten dalam mengikuti kajian kita rutin setiap pekan kalau memang tidak ada halangan. Baik, kita bersyukur atas karunia-Nya yang Allah berikan, panjang umur, sehat walafiat, ya supaya panjangnya umur kita, sehatnya kita mampu mempermudah, memperbagus kita punya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi nanti di yaumil akhir, ya ketika kita semuanya dihisab, dihitung amal-amal kita, mudah-mudahan syafaat Rasulullah SAW datang untuk kita semua. Baik, untuk pekan ini kita bahas tentang keutamaan kelemahan. Jadi babu fadl muslimin. Jadi keutamaan orang-orang muslim yang lemah.
bukan yang dimaksud itu adalah Muslim yang lemah dari sisi fisiknya, ya. Tapi ada beberapa ayat Al-Quran yang akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Begitu juga hadis Rasulullah Muhammad SAW yang barangkali orang memandang dia itu sebelah mata atau tidak ada apa-apanya, tapi justru dialah yang memang harus kita belajar dari dia lebih banyak. Siapa tahu orang yang lemah yang menurut kita dia lemah, tapi karena memang dalamnya ilmu yang membuat dia itu lebih tawadu. Terkadang orang yang tawadu itu kan kalau kita lihat dia itu merunduk karena saking banyaknya ilmu. Iya toh? Jadi hati-hati, dan siapapun harus kita muliakan dia. Mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang lemah, gitu, mau tua, mau muda, harus kita muliakan semua orang. Silakan buka dalam surat Al-Kahfi. Yang punya Al-Quran Android silakan dibuka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه wala ta'du aynaka anhum wasbir, dan bersabarlah engkau Muhammad, bersabarlah engkau Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mengajak kepada Tuhannya bil ghada, di pagi hari, wal asyi, di petang atau sampai di malam hari, yuridu nawajha, yang mereka menyuruh kepada Tuhan mereka itu karena mereka mengharapkan keridhaan Allah. Yuridu nawajha, ya. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah kedua matamu itu berpaling. Kenapa? Karena menginginkan turiduna zinatal hayatid dunya, karena menginginkan kehidupan dunia. Jadi begini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Kahfi ayat 28, karena dulu pengikut Rasulullah SAW waktu itu kan masih sedikit jumlahnya. Di awal-awal Islam itu mulai berkembang, ya, pengikutnya Rasulullah itu paling sedikit, ya, 7 orang di saat itu. Nah, di saat itu orang pembesar kafir Quraisy itu mereka tawar kepada Rasulullah. Jadi mereka nawarkan, kalau kalian mengikuti, kalau engkau Muhammad ikut kepada mereka, pasti pengikutnya pasti banyak, karena kita punya kekuatan. Rayuannya orang-orang pembesar Quraisy. Bayangkan itu. Jadi mereka tawar itu dengan kekuasaan dan dengan duitnya mereka. Makanya di sini disebut dengan turidu zinatal hayatad dunya. Jangan sampai kedua matamu itu berpaling karena melihat harta yang mereka punya, jabatan yang mereka punya, kayak gitu tuh. Sedangkan orang-orang yang senantiasa dengan engkau Muhammad itu, mereka selalu apa? Mereka inginkan yuridu nawajha, mereka mengharapkan ridhonya Allah. Oh, ya kan? Jadi memang dulu lagi susah-susahnya, itu rayuannya itu luar biasa orang-orang kafir Quraisy. Sampai mereka bilang, kalau engkau ikut kami Muhammad, itu pasti pengikutnya itu bakal banyak. Mereka itu sederhana cara rayu Rasulullah itu.
Jadi hari ini engkau ikut kepada agama kita, besoknya nanti kita ikut pada agama Muhammad. Kan gitu tuh diantaranya. Makanya dalam surat Al-Kafirun itu kan dijelaskan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'bud. Terus wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi mereka rayu kalau bisa hari ini engkau ikut kepada Tuhannya kami, besok nanti kita ikut kepada Tuhanmu Muhammad. Karena mereka rayuannya itu luar biasa gencarnya, propagandanya itu dengan harta, dengan tahta, dengan wanita, semuanya mereka rayu. Tapi karena memang di apa namanya, dipandu sama Allah betul, karena memang ia seorang Rasul, selalu dijaga kemuliaannya itu. Kemuliaan Rasulullah selalu, makanya Rasulullah salah satunya adalah maksum sifatnya, terpelihara. Nah, itu. Begitu juga kita. Gitu. Begitu juga kita. Jangan sampai gara-gara pekerjaan kita tinggalkan semua aktivitas ibadah kita karena menginginkan duitnya. Nah, gitu. Karena menginginkan kehidupan dunianya, kita nggak boleh. Jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan kita melalaikan kita dari ibadah kepada Allah karena kepentingannya adalah kepentingan dunia. Itu tidak boleh. Ya. Kan bisa saja aktivitas kita terlalu banyak, akhirnya kita lalai dari mengingat Allah. Ini wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah engkau mengikuti mereka, taat pada mereka, man aghfalna qalbahu, yang kami telah tutup mereka punya hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawa, mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran-pelajaran ya bagi kita semua sebenarnya. Ya, lebih baik kita lemah, maksudnya kita barangkali dipandang orang nggak punya apa-apa, tapi kita konsisten. Karena tawaran-tawaran dunia itu cukup banyak. Kalau untuk orang-orang yang rajin ibadah itu, masya Allah, terasa sekali sama anak itu, terasa sekali. Jadi semakin banyak orang punya intensitas ibadah kepada Allah naik, di situ tuh biasa disodorkan banyak pula kepentingan dunia yang bisa menghalangi dia. Itu sudah pasti. Nah, di situ yang harus, kalau seorang mukmin dia jaga betul ritmenya, ritme kehidupan, ritme ibadahnya harus dia jaga. Jangan sampai dia termakan. Karena susah, Pak. Jamaah ini kalau biasanya kita sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah qobliyah duhur, sebelum duhur, biasanya kita laksanakan gitu. Pas suatu saat kita tidak laksanakan, perasaannya tidak enak, pasti itu. Coba. Karena kita sudah biasa kerjakan, besoknya lagi mau kerjakan lagi, kayak sudah rasa hambar begitu. Karena tidak kekejar. Saya bilang persoalan sunnah saja, sebegitu kita punya perasaannya, tinggalkan ibadahnya. Apalagi masalah wajibnya. Ya. Tadi saya sholat zuhur pas di Polres. Di Polres, saya ketemu sama teman satu, dia bilang, Pak Ustaz, ketung ini kalau kita sudah biasa sholat zuhur, ya, sholat sunnah qobliyah zuhur, pas kita tidak sholat sunnah qobliyah zuhur, perasaannya tidak enak. Kecuali memang kita datang terlambat, lain lagi. Gitu tuh. Tapi pas kita ada kesempatan dan kita tidak laksanakan, maksudnya di situ ada orang sholat sunnah, kita abaikan, kita lagi duduk-duduk begitu. Itu yang tidak enak. Itu saja membuat kita merasa hambar dalam masalah ibadah. Apalagi kita tinggalkan hal-hal yang wajib. Gitu. Nah, baik, ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abi
Abi Abbas Sahal bin Sa'id qala marra rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada salah seorang, dia itu jalan di depan Rasulullah SAW. Ini salah seorang. Faqala li rajulun indahu jalisin. Lalu kemudian di saat itu ada satu orang di samping Rasulullah juga. Tapi ada orang yang jalan. Jadi kira-kira dia bersama Rasulullah, sahabat Rasulullah itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang jalan di depan mereka. Faqala rajulun min asyrafin nas, ra'yuka fi hadza. Rasulullah tanya kepada yang di samping tadi, coba engkau lihat orang yang jalan itu. Ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Awas nih, tentang orang ini Rasulullah lagi buat jalan ceritanya buat kita. Ya, jadi pas laki-laki itu dia jalan, Rasulullah tanya sama orang yang di samping, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang itu yang jalan itu? Kata rajulun min asyrafin nas, orang yang di samping Rasulullah, dia bilang, orang itu orang yang paling dimuliakan. Hadza wallah hariyun in khataba ayyunkaha. Benar, orang ini ya, orang ini kalau dia melamar orang pasti akan diterima lamarannya. Ini orang yang pertama nih, pasti akan diterima lamarannya, kata orang yang di samping Rasulullah. Terus wa in syafa'a ayyusfa'a, kalau orang ini meminta tolong pasti akan ditolong, kata orang yang di samping Rasulullah itu. Karena dia melihat yang lewat ini orang yang dimuliakan. Maksudnya orangnya orang kaya. Pokoknya orang berada lah, orang yang punya. Jadi kalau orang melamar, pasti tidak akan ditolak. Duit banyak ini. Kalau dia minta tolong, pasti akan ditolong karena pasti akan dibayar berupa uang. Tidak bisa tidak. Lalu fasa kata Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian diam. Seorang yang tadi itu. Summa marra rajulun akhar. Pas lagi duduk Rasulullah diam, orang itu selesai jalan, ada satu orang lagi yang jalan. Gitu tuh. Satu orang lagi, berarti orang yang kedua. Summa marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah SAW, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang yang lewat itu lagi tuh? Orang yang kedua tadi. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, orang itu fuqara atau fuqara, orang fakir. Itu orang fakir. Nah, hadza huriyun in khataba la yunkaha. Kalau orang ini dia melamar orang punya anak, dia tidak akan diterima lamaran. Kenapa? Karena tidak punya duit. Gitu. Apanya mau di? Nah, itu tuh. Wa in syafa'a la yusfa'a. Kalau dia minta tolong sama orang tidak akan ditolong. Orang mau kasih apa? Nah, begitu tuh. Jadi ini pandangan-pandangan orang terhadap orang yang lain kan berbeda-beda nih. Iya toh? Tapi Rasulullah ingin menguji orang ini bagaimana melihat orang itu. Kalau katong memandang orang kan dari satu sisi kan gitu. Yang katong lihat yang tampak saja. Nah, lalu Rasulullah diam, wa in qala la yasma'u li qawli faqala Rasulullah SAW, hadza khairun. Asal Rasulullah bilang sama orang yang di samping, ente ini orang yang kedua tadi, Masya Allah, itu orang yang paling baik. Begitu tuh. Min mil'il ardi mislu hadza. Dia punya pahala yang dia lakukan itu meliputi langit dan bumi. Yang tadi ente bilang itu orang kaya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang tadi yang mulut ente itu miskin. Miskin itu dalam pandanganmu, dalam pandangan Allah itu dia itulah yang paling kaya. Makanya kalau ketemu melihat orang, itu bukan dari hartanya orang, tapi dekatnya dia dengan Allah itu sebagaimana dekatnya, itu orang yang dimuliakan.
Karena kalau kau muliakan orang itu bisa berbeda. Bisa saja ada kepentingan kalau kau muliakan dia. Iya tuh. Coba kalau misalnya pejabat datang, pejabat tanya bagaimana? Menurut ente, anak gagah ke saya. Gagah. Iya bilang pimpinan. Coba kalau ente bilang terbaik, kan masalah. Gitu. Pas bilang gagah itu langsung merah-merah keluar. Tapi kalau misalnya yang dibilangnya orang yang tidak mampu, mana menurut ente? Inti ini bikin masalah. Coba ganti-ganti profil sedikit. Begitu tuh biasanya. Tapi kalau pejabat tidak. Makanya Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan melihat orang itu dari lahirnya, tapi lihatlah orang itu dari zahirnya dan dekatnya dia dengan Allah. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjidah. Rasulullah yang cerita, suatu ketika ada seorang wanita yang kulit hitam, ya. Kanat taqumul masjidah, biasanya orang ini yang kasih bersih masjid, tukang sapu masjid. Au syabban, dalam hadis lain bukan wanita, tapi diceritakan dalam hadis lain itu adalah seorang pria, tukang sapu masjid. Bahasa ketong bilang sini apa? Marabot. Itu. Coba kalau kita lihat orang-orang tukang sapu masjid di masjid-masjid, kalau kita lihatnya kan prihatin, betul kan? Betul. Tapi mereka itu diceritakan di dalam hadis. Pekerjaan mereka itu diceritakan dalam hadis. Bayangkan betapa mulianya mereka. Kalau kita belum tentu diceritakan, tapi kalau mereka sudah diceritakan dalam hadis Rasulullah. Makanya saya bilang, lebih baik kamu jadi marabut saja. Baik kalian jadi marabut yang sudah memang jelas diceritakan dalam hadis. Nah itu. Sudah? Lalu fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu fasala anha, dan Rasulullah tanya, orang yang biasa sapu masjid ini dia di mana? Yang tukang sapu masjid ini dia di mana? Faqala mata, sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Yang tukang sapu masjid itu. Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak kasih tahu ke saya? Langsung sontak Rasulullah itu bilang, kenapa kalian tidak kasih tahu sama saya? Betapa pedulinya Rasulullah kepada orang itu. Sampai di masjid, pas ketika lihat orangnya yang tidak ada, biasa dilihat, berarti dalam waktu yang lama kan? Rasulullah tidak ketemu, datang ke masjid itu, dan Rasulullah langsung tanya, kemana orang yang biasa sapu masjid itu, yang biasa lihat? Mereka mengatakan sudah meninggal. Kata Rasulullah, afala kuntum adantumuni faka'annahum sagharru amroha. Lalu, dalluni, kata Rasulullah. Dia sudah meninggal, dan kata Rasulullah pada saat dalluni, kalau begitu tolong kasih tahu di mana kuburannya. Tuh, bayangkan itu. Kuburannya. Itu Rasulullah sambil tanya, dalluni ala qabrihi. Kasih tahu sama saya dia punya kuburnya. Dan fadallu fasalli alaiha. Mereka kasih tunjuk ini Rasulullah kuburannya di kuburan Baqi, dan Rasulullah langsung sholat pada dia. Bayangkan itu. Tukang sapu masjid saja itu disolatkan sama Rasulullah. Ya. Kan kalau kita lihat ini tukang sapu masjid kan tidak punya apa-apanya. Itu saya lihat. Itu yang mau topik kita itu tentang orang-orang yang dianggap itu lemah. Maksud tidak dihitung-hitung orang. Tapi ketika dia itu tidak ada, itu selalu dirindukan orang. Dan Rasulullah rindu dia. Sampai Rasulullah itu sholat. Yang kata Rasulullah, summa qala, Rasulullah sholat di kuburnya, Rasulullah pergi, Rasulullah sholat. Inna hadza kubur mamlu'atun dzulmatun ala ahliha. Kata Rasulullah, kuburannya ini gelap. Kata Rasulullah. Ya, buat penghuni kuburnya.
Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan kuburan mereka itu menjadi terang ketika saya sholat. Jadi di saat itu pas kata Rasulullah lagi sholat di kuburan itu, kuburan semua itu dalam keadaan gelap. Dan Rasulullah datang untuk mensolatkan orang itu, semua kuburan itu bisa menjadi terang. Dengan sebabkan Rasulullah sholat, orang yang tadi anggap kita itu adalah pekerjaan tukang sapu masjid. Jadi semua orang kena terang, maksudnya kuburannya itu diterangi, disebabkan karena Rasulullah datang mensolatkan dia. Nah, begitu tuh. Jadi bisa saja kita itu bisa menjadi mulia karena ada mereka itu yang dianggap kita itu lemah. Itu. Iya kan? Saya contoh. Kan tidak mungkin itu bangunan-bangunan besar-besar itu bisa berdiri kalau tidak ada mereka, orang-orang yang lemah yang kerja. Makanya tidak sombong, tidak boleh sombong orang-orang yang dianggap duitnya banyak. Dia besar karena memang ada orang yang lemah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal nih, dan kita belum mensolatkan dia, kepingin sekali sholat begitu, maka boleh kita datang di kuburnya dan sholat di situ. Bukan sholat di kuburnya, sholatnya di situ. Nah, sehingga ada ulama yang mengatakan tidak dibatasi waktu. Kalau memang kita belum pernah sholat pada almarhum atau almarhumah, boleh kita pergi ke kubur dan kita sholat di sana. Sebagaimana berdasarkan hadis ini. Gitu tuh. Nah, ada juga yang mengatakan dimakruhkan. Dan memang hadis Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau saya lebih cocok sama kalau memang saya kepingin sekali sholat, misalnya ada orang tua yang belum kita sholatkan dan kita datang, misalnya datang itu sudah almarhum sudah dikubur, ya, maka kita bisa sholat sendiri di mana, di kuburnya. Sehingga ada ulama mengatakan masalah waktu, ada yang mengatakan 3 hari boleh, ada yang mengatakan tidak dibatasi waktu, selama kita itu masih bisa sholat ya kita sholat saja. Ada juga mengatakan 1 bulan. Kan jarang kita melakukan, jarang tuh. Yang kita tahu ya sudah dikubur sudah. Padahal berdasarkan hadis ini Rasulullah pernah sholat itu, dan orangnya sudah dikubur lama. Ya, makanya kalau ada misalnya ada keluarga yang karena memang almarhum atau jenazah ini kan dipercepat pemakamannya, dan ada keluarga yang tidak datang, tidak ada masalah. Nanti dia bisa sholatnya di sana saja, langsung di kuburnya, tidak ada masalah. Dan ulama juga membolehkan itu. Itu ya. Nah, boleh juga kalau misalnya ada keluarga yang jauh, misalnya orangnya di Bula, lalu kemudian meninggalnya di Ambon, terus kuburnya di Ambon, yang di Bula sholat boleh. Itu adalah sunnah-sunnah Rasul itu. Nah, itu harus dijaga. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis kita masih berlanjut, insyaallah besok. Nah, terlalu satu lagi mungkin ya. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW, ihtajjatil jannatu wan nar. Jadi surga dan neraka ini saling berdebat begitu. Ya kan? Karena kita tahu bahwa dua-dua ini adalah makhluk Allah yang Allah siapkan, satu untuk yang orang-orang yang dosa, yang satu untuk orang-orang yang memang pahala. Orang-orang yang pantas harus di surga. Faqala an-nar fajabbaruna wal mutakabbiruna. Kalau di saya yang biasanya isi itu adalah
orang-orang yang sombong, mutakabbiruna. Terus yang kedua, orang-orang yang keras kepala, mau menang sendiri. Nah, begitu tuh. Orang-orang yang keras kepala, mau menang sendiri, ego kalau bahasa kita itu. Wal mutakabbiruna, dan dia angkuh. Nah, itu kata neraka itu begitu dia ngomongnya. Wa qala al-jannah, dan berkata surga, fi du'afa'in nasi wa masakinuhum, bahwa yang biasa di dalam yang saya punya isi itu, orang-orang yang masuk saya itu adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah manusia, dan orang-orang yang miskin. Karena sederhana saja, kalau semakin banyak kita punya harta jabatan, semakin banyak pertanyaannya memang. Tapi kalau miskin, apanya yang mau dihisab? Tidak ada memang orang-orang fakir. Nah, baik, saya kira itu dulu. Insya Allah nanti kita sambung dengan masih dalam hadis yang sama, yaitu cerita tentang surga dan neraka. Tapi kita tetap masih topik yang sama minggu depan, yaitu masih tentang kemuliaan, kemuliaan kelemahan. Baik, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.